Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresensikan buku. Pertama, ada identitas buku, judulnya Perahu Kertas, penulis Dewi Lestari, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit Juli 2012, cetakan ke-15, kota penerbit Yogyakarta, nomor ISBN 9789791227780, tebal 440 halaman, ukuran buku 20 cm. Jadi pertama ada sinopsis. Kugi, Noni, serta Eko merupakan 3 sahabat yang sangatlah kompak. Kugi merupakan seorang gadis mungil yang berantakan dan sangat gemar berhayal. Ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penulis dongeng. Menurut sebagian orang, cita-cita Kugi ini dianggap sangatlah aneh. Kugi menganggap dirinya sebagai seorang agen Neptunus dan ia selalu menulis surat, kemudian melipatnya menjadi perahu kertas, lalu dialirkan ke sungai supaya dapat tersampaikan menuju Neptunus. Eko dan Noni merupakan sepasang kekasih sekaligus merupakan sahabat Kugi. Nah, jadi kisah satu ini berawal pada waktu Kugi diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung, yang mana satu kampus bersama Eko dan Noni. Pertemuan Kugi bersama Kenan berlangsung pada waktu Eko dan Noni mengajak Kugi guna menjemput Kenan di stasiun Bandung. Kenan merupakan seseorang artistik cowok cerdas, pelukis muda yang berbakat, namun ayahnya sangat menentang Kenan untuk menjadi pelukis. Kugi, Kenan, Eko, serta Noni pun akhirnya menjadi sahabat baik. Kugi serta Kenan menjadi sangat dekat serta kerap bertemu sampai saling mengagumi dan memendam rasa cinta yang sangat dalam. Kenan dengan sangat antusias membaca dongeng-dongeng yang diciptakan oleh Kugi. Tetapi, Kugi tidak dapat menggambarkan tokoh yang ada di dalam dongengnya sampai Kenan menggambarkannya. Ketika keduanya semakin dekat, Noni bersama Eko berencana ingin menjodohkan Kenan bersama Wanda, yang merupakan sepupu Noni sekaligus anak pemilik suatu galeri terkenal yang berada di Jakarta. Hal tersebut membuat Kugi sakit hati, terlebih pada saat menjumpai Kenan dan Wanda sedang bersama. Kugi kemudian menutupi perasaannya dengan cara menjauhi Kenan, Noni, dan juga Eko. Bahkan, Kugi tidak menghadiri pesta ulang tahun Noni, sehingga membuat Noni kecewa sehingga keduanya saling diam pada saat bertemu. Kugi akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kuliahnya lebih cepat agar bisa melupakan semuanya. Kenan pun putus asa terhadap sikap Wanda sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Bali dan tinggal dengan Pak Wayan. Memerlukan waktu lama agar Kenan mau melukis lagi sebab hanya dongeng-dongeng Kugi yang dijadikan inspirasinya. Kenan akhirnya mencoba melukis lagi sebab adanya Lude. Kugi yang akhirnya selesai dengan kuliahnya, kemudian menjalin hubungan bersama Remi yang merupakan bosnya. Remi ternyata seorang pengagum lukisan Kenan serta pembeli pertama dari lukisan Kenan. Kugi dengan Kenan tidak tahu bahwa Remi mengenal Kenan. Nah, pada akhirnya hati mereka pun saling memilih. Lude kemudian memutuskan untuk meninggalkan Kenan. Begitu juga Remi bersama Kugi. Kemudian secara tidak sengaja Kugi dan Kenan saling bertemu dan hati Kugi pun berlabuh kembali untuk Kenan. Begitu juga hati Kenan. Nah, di sini juga saya membuat unsur intrinsiknya. 1. Temanya perahu kertas. 2. Gaya bahasa. Pemakaian bahasa di dalam novel cukup enak dibaca, mengandung majas personifikasi. Contohnya pada penggalan kata, perahu itu bagaikan bertanya-tanya padaku. 3. Alur. Alurnya maju dan mundur, yang artinya di dalam cerita berlangsung flashback menuju masa lalu dan juga masa depan. 4. Latar cerita. Latar tempat, warung makan, kampus, dan rumah. Latar waktu, siang hari, sore, dan juga malam hari. Latar suasananya bahagia dan sedih.
Nah, selanjutnya ada penokohan, si Kugi. Kugi merupakan sesosok gadis yang unik dan juga ceria. Kenan. Kenan merupakan seorang pribadi yang cuek tetapi sangat tekun. Wanda. Wanda merupakan seseorang yang mempunyai sifat penyayang dan juga sangat perhatian. Si Eko. Eko merupakan tipe orang yang mempunyai sifat penyayang. Noni. Noni merupakan sesosok gadis yang sangat rajin dan juga disiplin. Sudut pandang yang dikisahkan pada novel satu ini memakai sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Si penulis mengisahkan seluruh kejadian dengan pengetahuannya mengenai tokoh di dalam novel Perahu Kertas. Nah, amanat yang disampaikan dalam novel ini selalu menerapkan sikap sabar dan juga tabah, sebab antara sahabat dan jodoh tidak akan lari kemana selepas kita mau berusaha. Unsur ekstrinsik, ekonomi. Kenan hidup di dalam keluarga yang berkecukupan atau kaya. Religius, pada saat Kenan mendoakan orang tuanya yang tengah sakit stroke. Sosial, memiliki banyak sahabat serta saling membantu antara satu sama lain. Moral, saling menghargai, tolong-menolong untuk kebaikan, serta rasa saling menghormati. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, cerita ini menarik. Novel ke-6 dari karya Dewi Lestari yang akrab disapa DE sangat menarik, yang mana mengulas tema mengenai persahabatan yang syarat akan konflik serta menghanyutkan untuk para pembacanya. Kisah yang sangat mengedukasi dan detail latar yang jelas. Kekurangannya, di dalam novel ini kisahnya banyak memakai setting tempat sehingga dapat membuat pembaca menjadi merasa bingung untuk memahami latar tempat pada cerita tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemahaman serta konsentrasi tinggi bagi para pembacanya. Sekian dari saya.